Moi moi, hai teman-teman, welcome back to my channel Feni di Finlandia. Jadi teman-teman, aku itu menikah di usia 30 tahun. Dan menikah di usia 30 tahun kalau di Indonesia selalu dianggap telat. Kalau saat ini usiamu di atas 25 tahun dan belum menikah, pasti relate dan kebanjiran pertanyaan. Kapan nikah? Seakan-akan menikah adalah target hidup yang harus segera dicapai. Dan lebih sedihnya adalah di Indonesia ada struktur yang dibangun oleh masyarakat untuk perempuan. Dan ini sudah melekat turun-temurun dan dianggap sebagai jalur hidup ideal. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, dan punya anak. Waktu kuliah, aku merasa terkurung dalam stigma ini. Baru lulus kuliah ditanya kapan kerja, baru kerja disuruh nikah, baru nikah ditanya kapan punya anak. Seakan-akan hidup ini harus diselesaikan secepat mungkin. Dan lebih sedihnya lagi, usia selalu dijadikan patokan. Dan aku seringkali mendengar kata-kata ini, jangan lama-lama ya, nanti perawan tua nggak ada yang mau. Tahun 2016 aku terjun ke dunia mengajar. Aku seorang guru dan pertama kali bekerja di dunia pendidikan untuk anak-anak TK. Setiap kali bertemu orang tua murid pasti ada yang bertanya, umurnya berapa kak, kapan nikah? Ya aku jawab santai aja, nanti aja kalau dapat yang pas. Tapi nantinya mereka lanjut, di sini perempuan sudah nikah di usia 15, 16 sampai 17 tahun kak. Hayo, di sini aku terjebak dan cuman bilang, ya setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Kalau aku ingin menikah saat sudah siap secara finansial dan juga secara mental. Yang paling banyak bertanya kapan nikah adalah teman-temanku dan juga keluargaku. Kapan nikah? Jangan pilih-pilih, nanti nggak laku. Sampai aku merasa lelah harus selalu menjawab dan merasa seakan-akan sedang dibandingkan atau sedang direndahkan. Tapi di sini aku selalu berpegang pada prinsipku, menikah bukan soal umur tapi soal kesiapan untuk membangun keluarga yang sehat dan juga saling mendukung satu sama lain. Aku yakin bahwa pernikahan itu bukan hanya soal memasak, mencuci, atau mengurus suami, tapi tentang bagaimana kita bisa saling mengurus satu sama lain. Itu sebabnya aku memegang prinsip bahwa menikah itu harus siap secara fisik, siap secara mental, dan juga siap secara finansial. Karena setelah menikah, tantangan baru akan selalu ada dan kita harus benar-benar siap untuk menjalaninya. Waktu ada yang bilang aku sudah tua tapi belum menikah, aku sempat sakit hati dan kepikiran berhari-hari. Tapi daripada larut dalam kesedihan, aku memilih untuk memulihkan diri dan memastikan bahwa mental aku sehat sebelum menikah. Sebelum menikah, suamiku bilang, jangan takut, kita sudah berdua, kita ini tim. Kalau kamu nggak bisa, aku yang akan mengcover dan sebaliknya. Dan kata-kata itu membuatku merasa aman dan yakin bahwa aku akan menikah dengan orang yang tepat. Sebelum menikah, kami melatih diri untuk berkomunikasi dengan baik. Di sini kami membicarakan untuk saling menghormati, jadi tidak ada yang lebih dominan atau lebih rendah. Dan kami juga mengambil keputusan bersama. Keputusan itu penting dibuat bersama, bukan oleh satu pihak saja atau oleh pihak laki-laki. Karena aku orangnya suka kebebasan dan aku minta dukungan tanpa kontrol. Jadi masing-masing tetap bisa berkembang tanpa merasa dikendalikan. Dan kami berjanji untuk selalu melakukan komunikasi terbuka. Artinya ya tidak ada yang merasa takut untuk mengungkapkan perasaan atau pendapatnya. Di sini aku juga bilang sama suami kalau aku selalu menginginkan pasangan yang respek, bijaksana, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Puji Tuhan, suamiku bukan penganut patriarki. Dia menghargai aku sebagai individu dan bukan hanya sebagai istri. Kami sepakat dalam satu suara bahwa pernikahan adalah bekerja sama, bukan dominasi salah satu pihak. Karena jujur di daerah asalku budaya patriarki itu masih sangat kuat. Aku melihat wanita-wanita itu diperlakukan sebagai pembantu, padahal mereka itu adalah istri. Mereka mengurus banyak hal sendirian, tugas laki-laki ya hanya menafkahi dan perempuan mengurus semuanya. Aku sebenarnya nggak setuju dengan sistem ini karena sistem ini menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan hal ini membuat perempuan merasa tertekan di dalam pernikahan. Pesanku untuk beberapa perempuan yang belum menikah dan mau menikah, menikahlah saat kamu sudah siap secara fisik, siap secara mental, dan juga siap secara finansial. Dan kenali dulu pasanganmu sebelum mengambil keputusan besar. Pastikan dia adalah pria yang bisa mengendalikan emosinya saat marah dan dewasa secara emosional dan bisa menjadi pasangan yang setara. Yang dimaksud dengan setara ini adalah dia tahu dia memiliki peran sebagai nahkoda
atau pemimpin dalam hubungan keluarga yang bertanggung jawab mengarahkan dan memastikan perjalanan kehidupan bersama itu berjalan dengan baik. Oleh sebab itu jangan terburu-buru karena menikah itu bukan sebuah perlombaan. Gak ada yang bisa mendikte kita kapan harus menikah atau seperti apa kehidupan pernikahan kita nanti. Sebagai saran, sebelum menikah carilah banyak referensi, dengar cerita dari mereka yang masih lajang, yang sudah menikah, dan bahkan yang sudah pernah cerai. Jadi proses kayak gini tuh memang bisa bikin galau, kadang mau maju, kadang mau mundur, tapi ini bagian dari perjalanan untuk memahami makna pernikahan. Karena menikah bukan tentang momen bahagia saat kita di pelaminan, tapi ini tentang bagaimana kita menghadapi dunia nyata dan menjalani tanggung jawab baru bersama pasangan yang baru. Jadi kesimpulannya adalah menikah adalah salah satu keputusan terbesar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu aku memilih untuk menikah dengan kesiapan penuh, bukan karena tuntutan usia atau tekanan orang-orang di sekitarku. Oke teman-teman, semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih ya sudah mendengar ceritaku. Kalau kalian punya pengalaman atau pikiran tentang ini, yuk sharing di kolom komentar ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.